Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujawwiju saidun, dan seorang said menikahkan bil milki sebab dengan kepemilikan. Kalau wali itu menikahkan sebab ada hubungan nasab. Ya. Kalau said menikahkan sebab dia pemilik. Ya. Walau fasikon, walaupun keadaan si said itu fasik, ya, berbeda dengan wali. Kalau wali itu harus adil, harus adalah. Amatahu, said menikahkan amatnya al-mamlukata, yang amat itu dimiliki oleh dia, kullaha semuanya. Al-mamlukata kullaha lahu, yang dimiliki amat itu yang dimiliki oleh dia semuanya. Lal mustarikata, bukan hamba yang mustarok. Bukan hamba itu misalkan amatnya ini milik berdua, milik bertiga. Nah, walau bigdinamin, walaupun hamba itu hasil pembagian ghanimah, bainahu, di antara dia, wa baina jama'atin, di antara kelompok, atau dengan orang-orang lain. Bi ghairi ridho jami'im, tanpa ada keriduan semuanya. Jadi kalau amat mustarika, misalkan amat ini milik berdua, milik bertiga, atau milik lebih dari 3, maka bila salah seorang ingin menikahkan, itu harus seizin semuanya. Tidak bisa salah satu menikahkan yang lainnya tidak mengizinkan. Walau bikron, walaupun amat itu masih perawan. Sogirotan, walaupun masih kecil. Ausaiban, atau dia sudah dalam kategori tidak perawan. Ghairu balighoh, yang bukan balik, yang belum balik. Au kabiroh, atau sudah balik bila iznin, tanpa izin, minha, dari bila iznin minha, dari amat. Lianna nikah, karena sungguhnya nikah, yurodu, dikembalikan, ala manafil bud'i, kepada pemanfaatan budak. Wahia, adapun si mamlukah itu, adapun si amat itu, mamlukatun, dia itu pemilik lahu bagi budak. Jadi pemilik budak itu ya si amat itu. Walahu, dan boleh bagi si said ijbaruha, memaksa amat alihi kepada nikah. Lakinna yujawijuha, tetapi tidak boleh menikahkannya li ghairi kubtin, kepada selain yang sekupu. Sekupunya apa? Bi'aibin, sebab aib, musbitil hiyar, yang menetapkan adanya hiyar. Au piskin, atau pasik. Au khirpatin daniatin, atau pekerjaan yang rendah. Lila biridoha, kecuali ridhonya amat. Walahu, dan begitu juga walahu, dan boleh bagi si said tajwijuha, menikahkan amatnya, birafikin, dengan hamba. Wadani inasabin, ya. Dan dengan orang yang nasabnya rendah, li ada binasabin, karena tidak ada nasab lah bagi si amat. Walil mukatabi, dan bagi hamba mukatab, lali saidatin, bukan ya, bagi saidah, bukan bagi saidah, ya. Tajwiju amatahu, tajwiju amatihi, ya. Boleh dia menikahi amatnya. In azina lahu saiduhu, in azina, jikalau mengizinkan lahu baginya saidu, saidnya, fihi, di dalam pernikahan.
Walau tolabat, dan kalau seandainya meminta almatu seorang amat tajwijaha untuk menikahkan dia, lam yalzam maka tidak harus asaidu sayyid menikahkannya, li'annahu karena sesungguhnya menikahkan itu yang kusu akan mengurangi kimataha harganya si amat. Nah ini menurunkan harga berarti kan akan merugikan si sayyid. Nah perkara yang merugikan si sayyid ya tidak harus, ketika ada permintaan perkara yang merugikan sayyid ya sayyid tidak harus mengabulkan. Qala telah berkata Syekhuna, Syekh kami Ibnu Hajar, yujawiju menikahkan al-hakimu hakim amata kafirin amatnya sayyid yang kafir, aslamat yang mana si amat itu masuk Islam, biiznihi dengan izinnya si kafir, sayyid yang kafir. Jadi kalau ada kan tadi kita sudah bahas bahwasannya yang menikahkan amat itu sayyidnya. Iya. Kalau sayyidnya itu muslim, amatnya muslimah. Nah, kalau si amatnya muslimah, sayyidnya kafir, ya, maka disebutkan di sini aslamat. Kenapa aslamat? Iya, tidak mungkin seorang amat dari awal dimiliki oleh sayyid yang kafir. Kan tidak boleh, kan karena orang kan tidak boleh. Kamu punya amat muslimah dijual ke kafir kan nggak boleh dulu tuh, ya kan? Dalam babe. Nah ini misalkan emang ada orang kafir punya amat yang kafir, nah terus si amatnya masuk Islam. Nah ini jadikan keislaman amat itu di tengah-tengah kepemilikan. Ini nggak apa-apa si Said punya orang kafir punya amat yang muslimah gitu ya, karena kepemilikannya tidak dari awal. Wal mauqufah dan hakim, wal mauqufata dan hakim juga menikahkan amat yang diwakafkan biizni mauqufi alaihim dengan seizin orang-orang yang diberi wakaf mauquf alaih. Ini nahasoru kalau mauquf alaih itu terhitung 10 di bawah 20 kan. Wa illa kalau tidak terhitung di atas 20 lam yujawaz bima yazhar, lam tujawaz maka amat itu tidak boleh dinikahkan bima di dalam pendapat yazharu yang unggul. Wala yang kihu dan tidak boleh menikah abdun seorang hamba. Walau mukataban walaupun dia sebagai hamba mukatab, hamba yang sedang proses kemerdekaan dengan membayar kepada sayyidnya. Illa biizni sayyidihi kecuali dengan seizin sayyidnya. Kan tadi amat boleh dinikahkan. Nah sekarang bagaimana? Kalau kamu punya hamba laki-laki, kok dia mau menikah? Nah hamba laki-laki itu kalau dia mau menikah dengan amat lagi misalkan amat orang lain atau amat kamu sendiri, maka itu harus izin sayyidnya, tidak bisa ya. Kalau orang merdeka laki-laki yang menikah nikah saja, seperti kamu menikah nikah aja, asal mampu aja, nggak perlu izin sama orang tua kan. Walau kana, dan kalau keadaan asaidu sayyid, walaupun keadaan Sayyidu Sayyid unsa, Sayyidnya itu adalah perempuan, Sayyidah. Sawaun atlaqo sama saja memutlakan al-izna izin am quyida atau dibatasi. Contohnya batasinya apa? Bi imra'atin muayyanatin dengan wanita yang tertentu. Misalkan kata Sayyidnya, Sayyid saya mau nikah. Oh ya boleh, tapi nikah sama si Pulan sana, siapa si Maryam. Nah, harus ya gitu. Oh qabilatin atau satu qabilah, ya kamu boleh nikah, tapi sama sana itu, sama orang Batak misalkan.
Fayangkihu maka seorang hamba tadi boleh menikah bihasbi iznihi sesuai dengan izinnya. Kalau izinnya mutlak berarti dia boleh bebas menikah dengan siapa saja. Tapi kalau dia menikah dengan ditentukan tadi dengan qaid yang muayyanah, wanita yang tertentukan oleh sayyidnya harus dengan itu. Dengan qabilah yang tertentu ya harus dengan qabilah itu. Wala ya'dilu dan dia tidak boleh berpaling. Si hamba tadi tidak boleh berpaling amma dari perkara uzina yang telah diizinkan lahu baginya. Fihi di dalam pernikahan muro'atan karena menjaga lihakihi kepada haknya sayyid. Pain adila kalau si hamba itu berpaling dari izin sayyid, sayyid nyuruhnya tidak, misalkan sayyid tidak memutlakkan izinnya, contohnya tadi mengqayyidi membatasi dengan wanita muayyanah ya, maka lam yasiha maka tidak sah nikahu nikah. Walau nakah dan kalau seandainya menikah abdu seorang hamba bila izni sayyidihi tanpa izin sayyidnya batola maka batal nikahu nikah. Payupariku maka dipisahkan bainahuma di antara dia sayyid di antara wayupariku maka memisahkan sayyid bainahuma di antara hamba dan istrinya hilapan berbeda pendapat Malikin dengan pendapat Imam Malik. Fa'in wati'a kalau ternyata seorang sayyid menikah dengan seorang amat orang lain ya tanpa seizin sayyidnya, lalu terjadi wati, setelah wati ketahuan sama sayyidnya dipisahkan sama sayyidnya, nah, terjadi wati gimana? Fala say alaih maka tidak ada kewajiban bagi sayyid ataupun hamba kepadanya, makanya tidak harus bayar mahar. Kan watinya wati subhat iya, kan harus ini iya, karena kalau seseorang kalau yang kita bahas kemarin wati subhat itu orang merdeka sama orang merdeka ternyata terjadi batal dalam pernikahannya, lalu terjadi wati subhat harus bayar mahar. Kalau ini enggak, kenapa? Karena kan beban bayar mahar itu kepada sayyid, sedangkan sayyid sendiri tidak. Kalau orang merdeka beban mahar itu kepada diri sendiri. Kalau ini kan beban maharnya kepada sayyid, sementara sayyid tidak mengizinkan. Nah, gimana? Ya sudah. Tidak ada kewajiban. Li rosidatin, nah, bagi istrinya yang sudah rosidah muhtaroh yang tidak dipaksa. Amma sapiyah, adapun kalau ternyata si hamba itu menikahi istrinya, menikahi seorang perempuan yang sapih, lalu atau yang masih sogiro, lalu terjadi wati, ternyata pernikahan itu tidak diizinkan oleh sayyid lalu dipisah, maka terjadi wati, maka kalau ini fayal zamu maka wajib pihima di dalam urusan sapih dan sogir mahrum mislin mahar misl. Walaya juju dan tidak boleh diabdin bagi seorang hamba walau ma'zunan walaupun dia itu orang yang diizinkan bitijaroti di dalam tijaroh. Jadi kadang-kadang seorang hamba itu ya seluruh kehidupan dia itu berkhidmat untuk sayyidnya. Kalau dia kerja ke orang lain misalkan disuruh kerja ya nanti itunya untuk sayyid. Upahnya untuk sayyid. Kalau dia suruh dagang untuk. Nah, sekarang ada hamba oleh saya diizinkan deh. Diizinkan dagang dan untuk dirinya nanti.
Au mukataban atau hamba mukatab. Hamba mukatab itu kan memang dia misalkan hamba mukatab. Seseorang, ada seorang hamba datang ke sayyidnya, "Ya Sayyid, saya pengen merdeka nih. Saya akan bayar sama Anda berapa nih? Kira-kira saya." "Ya udah kamu bayar 10 juta selama 1 tahun atau 10 bulan. 1 bulan cicil 1 juta ya." Ya. Nah, nanti kan dia itu ketika dia akad mukatab, maka dia harus bekerja untuk dirinya nanti. Kalau nggak boleh untuk Said lagi, dia bekerja, hasil kerjanya nanti dinyicil kepada Said. Nah, ya. Maka seorang hamba itu dia, hamba yang tadi yang misal contoh pertama, hamba yang diizinkan oleh Said untuk berdagang dan hasilnya untuk dia, hasilnya ataupun mukatab yang memang mukatab itu untuk dia dan nanti selain untuk dia juga untuk keperluan dia dan juga untuk bayar cicilan, kan dia sudah punya penghasilan sendiri kan, ya. Tapi tidak boleh bagi hamba yang diizinkan berdagang atau dia seorang hamba mukatab, ya, ayat tasarruf untuk dia itu membeli hamba yang dijadikan hamba jadi hamba lagi gitu, nggak boleh. Seorang hamba punya hamba itu nggak boleh. Wa in jazalu anikah, walaupun boleh kalau dia nikah boleh. Bil izni dengan si izin sayyid, hamba yang tadi itu boleh menikah. Hamba mukatab boleh menikah seizin sayyid. Tapi kalau dia beli hamba lagi, beli amat gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena status dia juga masih hamba. Kenapa? Li'anal ma'zuna, karena sungguhnya yang diizinkan lahu baginya layam liku, tidak memiliki. Jadi hanya diizinkan saja, tidak diizinkan punya hak milik yang lain gitu. Kenapa lidokpil milki? Karena lemahnya kepemilikan bil mukatabi di dalam mukatab. Hamba mukatab itu ya memang punya hak milik, tapi punya hak miliknya hanya sebatas untuk membayar kepada sayyidnya. Ya, belum kuat hukum kepemilikannya. Nanti ketika sudah selesai masa mukatabnya jadi orang merdeka, baru dia punya hak milik yang utuh, dia punya apa-apa. Dia boleh memiliki seorang hamba, amat dan sebagainya. Ya. Kalau tadi yang meminta kepada saya itu adalah seorang amat. Sekarang bagaimana? Walau tolaba, kalau meminta al-abdu seorang hamba laki-laki meminta anik kepada sayyidnya gitu. Nikah la yajibu, tidak wajib ala sayyidi, kata sayyid ijabatuhu, mengabulkannya walau mukataban, walaupun dia hamba mukatab. Walayas wala yusodiku, dan tidak dipercayai, tidak dibenarkan, tidak dipercayai. Mudahi itkin, orang yang menuntut dirinya itu sudah dimerdekakan, merdeka, min abdin, dari kehambaan, au amatin, atau dari keamatan, ila bil bayinati, kecuali dengan adanya saksi. Jadi seorang mengatakan, saya ini orang merdeka. Zaman dulu tuh kalau orang tuh tidak diketahui statusnya, zaman dulu tuh orang tidak ada statusnya, lalu kamu hamba atau merdeka? Saya ini hamba. Nah, itu harus ada mana saksinya kalau kamu tuh merdeka. Nah, zaman dulu begitu. Bil bayinati dengan saksi al mu'tabaroh al atiyah, akan datang bayanuha, penjelasannya, fi babi syahadati, di dalam bab persaksian. Wasudiko, dan dibenarkan mudail huriyah, orang yang mengatakan saya ini merdeka, bukan orang yang dimerdekakan. Saya ini merdeka, saya orang merdeka, asli orang merdeka, dibenarkan. Huriyatan asolatan, asli saya ini orang merdeka, bukan orang yang pernah jadi hamba. Kalau tadi itu dia mengatakan mudain itkin, saya ini saya ini orang yang dimerdekakan. Nah, berarti ada yang merdekakan. Kalau ini saya asli orang merdeka, maka itu dibenarkan kalau orang begitu. Biyaminin, dengan cukup dengan sumpahnya.
malam yasbik, selagi dia tidak mendahului ikron birikin, selagi dia tidak mendahului adanya ikrar bahwa dia itu adalah seorang hamba. Aulam yasbut, atau tidak tetap adanya atau tidak ada bukti. Kalau ada bukti juga bahwasannya dia itu aslinya orang ini, ya tidak bisa diterima. Atau bahwasanya jadi itu hamba, ya tetap hamba. Li'anal asla, karena aslinya manusia itu huriyah, karena aslinya manusia itu terlahir ke dunia semuanya merdeka. Al aslu, yaitu kembalikan kepada asalnya. Al aslu adamu murikin, aslinya tidak ada perbudakan. Faslun fil kafaah, pasal di dalam sepadan, sekupu, sepadan, apalagi sepadan atau selepel. Wahia, adapun kafaah, mu'tabaratun, ini sesuatu yang diperhitungkan, menjadi faktor, menjadi salah satu faktor fin nikahi, di dalam nikah, lalisi hatihi, tapi bukan di dalam sahnya nikah. Ya. Diperhitungkan di dalam nikah itu diperhitungkan menjadi faktor, tapi tidak di dalam kesahannya. Loh, kok begitu Pak? Bukankah kemarin kalau iya, maksudnya kan yang menjadi kan bukan jadi rukun, bukan menjadi bagian dari rukun, tapi faktor penentu juga gitu. Bukan menjadi rukun. Faktor penentu bagaimana? Faktor penentu kalau tadi nanti kalau si ayah itu mau mengijbar. Nah, kalau mengijbar ini dan anaknya tidak ridho, harus ijbar, ada syarat ini. Tapi kan kalau ada izin dan sebagainya ini bisa dibat. Maksudnya kafah ini kan bisa kalau bisa diiskot itu bisa digugurkan kalau perempuannya nggak apa-apa gitu, ya kan. Tapi kalau rukun kan nggak bisa diiskot. Kata walinya nggak apa-apa, nggak diwalin, nggak bisa, nggak apa-apa, itu nggak bisa rukun itu. Yang namanya ijab kabul, sigot, jauh wali, saksi, itu ya harus ada. Nggak boleh dalam menikah itu nggak perlu ada saksi, nggak bisa. Tapi kalau seandainya kafah ini digugurkan, wanitanya ridho, nggak apa-apa, tetap sah kan pernikahan. Jadi tidak lalisi hati, bukan penentu kepada sahannya, tidak. Kenapa? Karena bisa digugurkan. Bali anha, bahkan karena sesungguhnya kafah itu hakun, adalah hak, ya, hak lil mar'ah, wal wali, hak bagi mar'ah dan juga hak bagi wali. Palahuma, nah maka bagi keduanya, bagi si wali dan mar'ah, isqatuha, menggugurkannya, boleh menggugurkannya. Kan seorang bapak ada anak, ada orang yang datang tidak sekupu, tapi bapaknya kalaupun nggak sekupu tapi kayaknya ini anaknya baik dan sebagainya, ya kan, ditanyakan ke putrinya pun siap, kalau putri sekupu ya sudah dinikahkan, jadi begitu. Nah sekarang kita akan bahas selepel itu dalam masalah apa. Nah di sini ya, selepel itu harus sepadan tuh dalam masalah apa. Nah di sini. Nah di sini sekarang. Wala yukafi'u, tidak sepadan, hurratun, wanita yang merdeka, asliyah, wanita asli merdeka yang tidak pernah jadi budak dulu. Au atiqatan, atau hamba merdeka tapi dulunya pernah jadi amat. Walaman, atau juga tidak wanita lam yamassaha, wanita yang tidak pernah mengenainya arriku,
kemerdekaan. Au abaaha atau bapaknya wanita. Awil akrob atau saudaranya ilaiha kepada dia minhum dari mereka. Goiruha kepada yang tidak hurroh. Bi alayakuna dengan adanya misluha fi zalika wala asar lima sirriki fi ummatihi. Jadi maksudnya wanita yang merdeka tidak sekupu dengan laki-laki yang hamba. Jadi tidak sekupu hamba dengan wanita yang merdeka, tidak sekupu. Wala afifatin, dan tidak juga sekupu wanita yang menjaga dirinya. Wasuniyatin, wanita yang ahlus sunnah. Wanita yang ahlus sunnah. Ghairuhuma, kepada laki-laki yang tidak afif, pada laki-laki yang fasik atau laki-laki yang bukan sunniyah. Pada siapa? Mu'tazilah atau kepada yang laki-laki yang apa? Syiah, enggak sekupu. Wa ghairuhuma min fasikin wa mubtadi. Nah, mubtadi itu siapa? Ya. Di dalam kitab-kitab fikih yang namanya mubtadi itu adalah ulama-ulama terdahulu. Orang biasanya ulama terdahulu itu kalau melabeli mubtadi itu bagi orang yang akidahnya bukan sunnah, ahlu sunnah. Ya, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, nah gitu. Tidak seperti orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu beda furu itu menyebutkan mubtadi. Ya, padahal kalau furu ya khilafiyah dalam furu ya ulama dulu nggak pernah, ya sudah itu ranah khilafiyah, nggak pernah membid'ahkan orang-orang yang berbeda di dalam furu. Sekarang kan yang satu kunut, yang satu tidak. Yang kunut disebutnya bid'ah gitu, ahli bid'ah. Ya kan? Nah, itu orang-orang sekarang begitu. Nah, itu jangan diikuti. Ya, orang-orang suka membid'ahkan karena beda furu'iyah. Jangan diikuti itu. Kalau orang dulu itu ulama-ulama menyebut ahli bid'ah mubtadi itu adalah bagi orang yang bukan sunniyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak sekupu wanitanya afifah, menjaga diri, maksudnya menjaga diri itu tidak pernah berbuat maksiat atau tidak sekupu dengan laki-laki yang fasik. Ya. Tidak sekupu juga wanita yang ahlus sunnah ya, dengan laki-laki yang bukan golongan ahlus sunnah. Fal fasiku, maka adapun laki-laki yang fasik, kufun, dia itu selevel, sekupu lil fasikoti, bagi wanita yang fasik juga. Muslim misalkan, ya, muslimah juga. Ya, kalau orang fasik itu ya cocoknya dengan fasiqah. At-thayyibu lit-thayyibat. Yang baik itu untuk yang baik. Maka kamu tuh jangan, tidak usah sekarang memikirkan orang lain. Saya pengennya yang thayyibat, yang solehah, yang selehah. Nggak usah begitu. Jadikan diri kamu itu yang selepel dengan orang solehah begitu. Emang kamu sekarang misalkan gini, saya pengennya yang solehah apa? Memang diri kamu tuh udah soleh. Pede amat. Ya. Segimana? Pokoknya kamu memperbaiki diri saja. Jadikan diri kita ini jadi orang yang soleh. Kalau orang soleh itu jadi selepel. Nanti oleh Allah juga dicarikan orang yang soleh. Karena orang-orang tua juga ya akan mencari yang selepel dengan dia. Oh, anaknya solehah, masa diberikan ke orang yang tidak soleh, yang toleh,
yang tulah toleh kan itu, matanya larak lirik tulah toleh ya kan gitu. Nah, jadi sekarang nih nggak usah apa banyak omong, banyak mikir gitu-gitu. Sekarang jadikan diri kamu orang yang berkualitas gitu loh. Orang yang soleh, takwa, soleh. Nah, nanti itu kamu tuh berhak gitu. Sekupu dengan yang soleha. Walaupun nanti yang solehah itu ada, ya kalau kitanya hanya sekedar pengen, ya nggak kepilih. Kenapa? Karena kitanya tidak soleh. Gitu. Maka nggak usah mikir begitu, jadikanlah diri kita soleh sudah. Ini stawa piskuhuma. Nah, kepasekan pun ada sama. Paseknya sama itu, ya kan. Oh, satu paseknya karena ini, yang satu paseknya terlalu ini ya, enggak ini juga, enggak sepadan juga. Wala nasibatan, dan tidak sepadan, tidak sekupu wanita yang punya nasab yang mulia, ya, nasab yang tinggi. Min Arabiyatin, contohnya adalah dia itu adalah wanita dari golongan Arab, wa Quraisyin, wa Quraisyah, atau wanita dari suku Quraisy, wa Hasimiyah, ataupun Quraisy lagi ini Arab, Quraisy, Bani Hasim, atau Muthalibiyah atau Bani Muthalib, goiruha dengan selainnya. Wanita ini Quraisy, Bani Hasim, ya. Tidak sekupu dengan Quraisy yang bukan Bani Hasim. Sekarang wanita bukan Bani Hasim, orang Quraisy tapi bukan Bani Hasim. Misalkan Bani para sahabat itu. Sahabat yang lain. Bani Tamim, Bani apa misalkan itu. Itu tidak tidak sekupu juga dengan orang Arab biasa. Sekarang ada orang Arab biasa pun tidak sekupu dengan orang Ajam. Kamu jangan mimpi pengen nikah dengan orang Arab. Kan kalau orang Ajam itu ya, apalagi orang Arab itu orang yang memegang ini nasab. Ya udah. Ya. Sama orang Ajam aja. Jarang sekali orang Arab yang menikahkan anaknya dengan orang Ajam. Ya, apalagi Bani Hasim. Apalagi seperti keturunan Sayyidah. Wah, itu Sayyidah. Ya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan Sayyidah Saripah itu ya kamu jangan mimpi aja nggak usah, ya kan. Ya. Karena su'ul adab juga kata ulama mengatakan. Yakni maksudnya la yukafiu, tidak sepadan, Arabiyatan, wanita yang Arabiyah aban, ya, bapaknya ini orang Arab, ya, goiruha dengan selain Arabiyah, min ajamin, ya orang Ajam. Wa in kanat amatu Arabiyah, itu amat Arabiyah, ya. Amat Arabiyah saja tidak sekupu dengan orang Ajam. Kamu itu tidak sekupu dengan amat orang Arab jadi amat tuh, kamu tuh nggak sekupu dengan amat. Apalagi dengan orang merdekanya. Wala Quraisyah, dan tidak juga sekupu wanita orang-orang Quraisy, ya. Orang Quraisy nih bukan keturunan Rasulullah, orang Quraisy, kan orang Quraisy banyak kan. Bani Quraisy itu banyak. Goiruha dengan selain orang Quraisy. Min biakatil Arab, dari orang Arab yang lain. Wala Hasimiyah, dan tidak juga wanita Bani Hasim, atau Muthalibiyah atau Bani Muthalib, ya. Min biakatil Quraisy, dari orang Quraisy yang lain. Walaupun sesama Quraisy, tapi wanita ini Bani Hasim atau Bani Muthalib ini tidak. Karena
Kok bisa begitu? Lah iya, kan orang Quraisy tuh, masya Allah, Bani Hasyim itu apa? Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kepada Bani Hasyim dengan diutusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, itu sudah kuli ya, majiah itu anugerah padel Allah kepada itu ya, kita gimana lagi, sudah begitu ya. Dalam urusan ini kita begitu, makanya gimana ya, tetapi ada kesamaan dalam apa, dalam ketakwaan ya. In akramakum innallahi atqakum, beda kalau masalah takwa mah ya. Kalau masalah takwa itu nggak ada mas ini nggak ada ini, tapi dalam hal-hal tertentu memang Allah berikan kemuliaan ya, itu adalah fadl anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu hak Allah untuk memberikan kemuliaan tertentu ya. Dan apalagi ini adalah orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah, diantaranya dengan diutusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang beda ya kan, punya kelebihan secara DNA, atau DNA itu ya, secara DNA itu punya kelebihan. Wasoha dan ada hadis sohih, maksudnya wasoha dan telah ada datang hadis sohih matanya nahnu wa Bani Muthalib sayun wahid. Nah, jadi kalau Bani Hasyim dengan Bani Muthalib bagaimana? Itu sekupu, karena ada hadisnya begitu. Nahnu maksudnya sabda Rasulullah, nahnu yaitu Bani Hasyim maksudnya, wa Bani Muthalib dan Bani Muthalib sayun wahid, adalah satu kesatuan, sekupu, selepel. Kenapa? Karena ini adalah apresiasi dari Rasulullah SAW kepada Bani Muthalib. Kenapa? Karena dulu ya kan kakeknya Rasulullah SAW itu kan Rasulullah itu punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu putranya Saibah. Asli nama itu Saibah. Ya, nama kakeknya itu Saibah. Nah, Saibah itu punya anak. Punya kakek lagi. Saibah itu punya ayah namanya Hasyim. Nah, Hasyim itu bin Ali Manaf kan. Nah, Hasyim itu punya kakak atau punya adik. Nah, kalau nggak punya, saya nanti ya coba dicek, kalau nggak kakak, nah punya kakaknya Muthalib. Kalau nggak salah kakak. Nah, kakaknya Muthalib ini adalah sangat menjaga Hasyim ya. Pengorbanannya banyak kepada Hasyim ini. Sampai anaknya Hasyim ini pun yang bernama Saibah itu dijaga oleh Muthalib tadi ya. Sehingga orang-orang itu menyangka, orang-orang Arab waktu itu menyangka kalau Saibah ini adalah hambanya Muthalib, maka disebutlah Abdul Muthalib, hambanya ya, budaknya Muthalib. Kata Muthalib, bukan, ini keponakanku gitu ya kan gitu. Tapi ya sudah kadung menyebar namanya, maka akhirnya namanya Abdul Muthalib gitu kan. Nah, Muthalib ini adalah orang yang punya jasa besar kepada Saibah, kepada Abdul Muthalib, yang merawat dan sebagainya. Maka anak turunnya Muthalib itu pun mendapatkan penghargaan dari Rasulullah SAW. Maka Bani Muthalib dan Bani Hasyim itu disamakan oleh Rasulullah SAW. Kita ini juga harus pandai-pandai menghargai orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, itu kita hargai. Siapa saja, jasanya apa saja. Siapa, terlebih lagi orang tua kita, guru-guru kita, siapa saja, teman-teman kita. Kok teman? Ya kamu itu kan ya bisa duduk di kelas 6 itu kan sebab teman-teman kamu juga. Sebab kakak-kakak kelas kamu juga. Ya kan? Nah itu, siapapun. Guru SD kamu, pernah SD kamu, guru ngaji dulu kamu, TPA. Ya. Ya, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita ini harus
menghargai mereka. Ya minimalnya kita dengan memberikan doa kepada mereka. Ya, bentuknya adalah dengan memberikan doa. Kalau pulang silaturahmi, datangi, salim, salam, ya kan bahasa kita ini kan, cium tangan. Jangan mentang-mentang udah lulus dari kelas 6 pulang ke rumah ketemu dengan guru TPA-nya dulu, guru Iqra-nya nggak mau salaman atau salaman biasa saja, nggak mau cium tangan. Nah, itu bentuk su'ul adab. Ya kan? Nggak boleh begitu. Ya. Cium tangan. Ya. Ketemu guru SD dulu, laki-laki terus, maksudnya ini laki-laki ya, cium tangan. Jangan merasa, oh dia kan guru umum, saya ini sudah nggak bisa begitu. Kamu itu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa nulis, nggak bisa baca kamu. Gimana juga kalau nggak bisa bahasa Indonesia? Kamu nggak mungkin juga bisa apa menerjemahkan kitab itu. Emang ya gimana? Oh dia guru matematika kamu, ya itu hargai itu. Karena kamu bisa ngitung sekarang, ya. Kalau nggak bisa ngitung kamu rugi terus tuh, ya. Beli apa-apa rugi terus tuh, tipu banyak orang nanti. Ya. Nah, penting. Fahuma maka Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu mutakafiani adalah keduanya sekupu atau sepadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika